Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Dr. Wilanso SPDMM selaku Kepala SMA Negeri 1 Kayen, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kayen, dan Bu Rizky Bintari Rahmawati SPD MT selaku pembicara dalam acara diseminasi konsep dan implementasi budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam. Semoga semua yang ada di sini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima kegiatan inti diseminasi, dan yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kayen kepada Bapak Dr. Wiarso SPD MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu wakil kepala sekolah, Bapak-bapak dan Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Kayen, khususnya Ibu Rizky Bintari SPD MPD selaku narasumber. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk acara diseminasi konsep dan implementasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah sebuah acara kegiatan untuk menularkan hasil-hasil yang baik, untuk memberikan satu pemahaman yang sama bagaimana seorang pegawai itu mempunyai budaya positif. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Bintari SPD MT yang nantinya akan memberikan diseminasi tentang kegiatan ini. Kegiatan ini juga salah satu bentuk dari program guru penggerak atau calon guru penggerak yang tujuannya adalah bagaimana semua warga sekolah itu mempunyai persepsi yang sama. Jangan sampai dalam satu sekolah itu hanya satu, dua, atau hanya guru penggerak saja yang mempunyai pemahaman yang baik, tetapi pemahaman yang baik itu ditularkan, diberikan kepada teman-teman yang lain dengan harapan sehingga nanti semuanya akan berubah
jargon, yaitu maju bersama, hebat semua. Artinya bahwa ketika di sekolah itu nantinya banyak guru penggerak, banyak orang-orang yang ingin bergerak untuk mempelajari lebih dalam tentang kurikulum merdeka, maka sekolah itu akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, mari kita nantinya mendengarkan, memahami apa yang akan disampaikan Ibu Rizky Fitari, kemudian kedepannya bukan hanya sebatas diseminasi ini, tapi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi konsep dan implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Fitari SPDMC saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pawi atas sambutannya menambah semangat kita untuk belajar tentang diseminasi nggih Bapak Ibu nggih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Devi Alfiani SPD. Kepada Ibu Devi Alfiani SPD kami persilakan. Bapak Ibu dimohon berkenan berdiri. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhful Afif SPD. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga acara pada siang hari ini berikhlas diseminasi membawa berkah kepada kita semua, dan semoga acara pada siang hari ini diberi pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala bi sadat ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tahtahu lana biha babal ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaban nar wa abwabal ta'sir. Ya ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ya wali ya hamid ya mubdi'u ya mujid ya rahim ya wadud. Taghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an masyadik wa bi fadlika an masyak. Ya wasi'al maghfirah. Allahumma yassir umurana wa umura dinina wa dunyana wa nawwir qulubana wa quluba awlatina kama nawwarta ala bika biduri syaksika abadan abadan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhirna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka sayyidina Muhammadin wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilayhi min qawlin aw fi'lin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa qina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur. Acara selanjutnya yaitu acara IPI yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Bitari SPDMT. Kepada Ibu Rizky Bitari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kayen, Dr. Yarto SPD MM. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kayen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri acara atau kegiatan pada siang hari ini yang berjudul Diseminasi Konsep dan Implementasi Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Bitari Ramawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kayen. Dan di sini merupakan salah satu aksi nyata saya setelah mempelajari modul 1.4 yang bertemakan budaya positif. Sebelumnya, sebagai manusia Pancasila, kita perlu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita mendapatkan berkah kesehatan dan tidak kurang suatu apapun dapat berkumpul di acara pada siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat ya. Saya harap apa yang nanti akan saya sampaikan ini dapat terus menarik dan juga dapat memotivasi Bapak Ibu sekalian di sini untuk dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita tercinta, khususnya di SMA Negeri 1 Kayen. Untuk menambah semangat pada siang hari ini, saya memiliki
gambar Bapak Ibu. Monggo untuk dari gambar ini kira-kira menggambarkan sebuah hewan. Dari gambar ini menjelaskan sebuah hewan. Kira-kira hewan apa? Semut. Semut? Oke, Pak Afif menjawab semut. Teman-teman yang lain ada yang menjawab berbeda. Di situ semut, kok bisa semut gimana Pak? Oke, jadi ada sumur. O-nya diganti E, R-nya diganti T. Jadi semut. Semuanya setuju tidak, Bapak Ibu? Setuju. Tapi ada yang kurang. Itu tongnya warnanya apa, Pak? Merah, Bu. Gimana, Bu? Semut merah. Kira-kira tepuk tangan untuk Bu Lani yang berhasil menyebutkan bahwa gambar tersebut menjelaskan semut merah. Nah, maaf ya Pak Afif ya. Jawabannya Pak Afif kurang tepat tadi. Jawabannya hanya semut, yang betul adalah semut merah. Ini ada satu buah gambar lagi Pak Afif. Jangan sedih, jangan kecewa, masih ada satu kesempatan lagi. Nanti didobel hadiahnya. Kira-kira dari gambar ini hadiahnya nanti bisa tambah snack mungkin ya Pak ya. Lanjut yuk. Di situ ada gambar. Kira-kira apa ya? Bapak Ibu yang lain monggo. Jerapah. Oli boleh diulang lagi jawabannya apa? Jerapah. Yeay, kita kasih tepuk tangan untuk Moli. Gimana Moli sudah berhasil menyebutkan bahwa jerapah dari jerami, minyak dipentong, M-nya dihilangkan, jerapah, palu, lu-nya diganti jadi jerapah. Oke, dari beberapa gambar kira-kira sudah mulai memanas Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang diadakannya budaya positif di sekolah. Jadi latar belakang yang utama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar terkait Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana beliau menyampaikan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid itu menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada murid. Kemudian di kurikulum Merdeka yang sekarang kita anut sebagai kurikulum nasional, kurikulum Merdeka mengarahkan murid untuk merdeka. Murid yang merdeka ini akan merdeka apabila pembelajarannya berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Artinya di sini latar belakang dari adanya budaya positif adalah mencapai tujuan pendidikan di mana mampu menuntun anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Bagaimana cara anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya? Dengan proses pendidikan. Proses pendidikan yang seperti apa? Menuntun, bukan menuntut, bukan mengarahkan, memaksa, dan lain sebagainya. Sehingga di sini pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan memerdekakan manusia. Artinya di sini kita menganggap bahwa murid itu adalah manusia yang seutuhnya. Kita menuntun bagaimana murid dapat memposisikan dirinya di masyarakat kelak. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada murid. Yang ketiga, terbentuk motivasi internal murid untuk memahami nilai kebajikan. Nah, dari sini mungkin ada poin-poin yang mungkin baru hari ini Bapak Ibu dengarkan tentang budaya positif
kelas, kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian terbentuknya motivasi internal, serta ada nilai kebajikan. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan diseminasi kita hari ini. Tolak ukur dari ketercapaian disiplin positif yang akan kita terapkan di dalam SMA Negeri 1 Kayen ini, yang pertama adalah tercipta lingkungan positif di sekolah, kemudian partisipasi aktif murid dalam membuat keyakinan kelas, pembelajaran menyenangkan oleh guru dan murid, pembelajaran berpusat pada murid, dan guru serta murid dapat melaksanakan budaya positif secara konsisten di lingkungan sekolah. Oke. Sekarang yang pertama dan utama kita bahas adalah tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu tergambar di pikiran Bapak Ibu budaya positif itu yang seperti apa? Yang seperti apa Bapak Ibu? Mentaati peraturan, kegiatan yang baik, aturan-aturan yang baik. Oke, disiplin positif atau budaya positif. Budaya itu adalah tatanan, ya, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang harapannya itu dapat berpihak pada murid, diterapkan di sekolah agar terwujud murid berkarakter profil pelajar Pancasila. Sehingga budaya positif ini nantinya mengarah ke disiplin positif. Jadi karena disiplin positif ini kita lakukan terus-menerus konsisten, maka hal itu akan menjadi budaya yang positif di sekolah. Untuk memahami aplikasi budaya positif di sekolah, kita perlu memahami konsep-konsep budaya positif. Ada 7 konsep yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan tentang ketujuh konsep ini? Belum, baru kali ini ya? Oke, terima kasih Bapak Hafiz ya. Semangat sekali ya siang hari ini ya, luar biasa. Yang pertama, materi pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu yang hebat, pernahkah mendengar untuk rancangan kurikulum di tahun 2023 bahwa sebelum di launching kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional, ya, muncul kurikulum dengan paradigma baru? Pernah mendengar? Pernah. Kurikulum paradigma baru itu yang seperti apa? Nah, yang seperti apa? Jadi masanya Bapak Nadiem Makarim, ya, beliau memusatkan kembali visi dan misi seorang pendidik. Gimana ketika kita SD, biasanya kita dihafalkan dengan slogan Tuturi Handayani, ya. Slogannya seperti apa Bapak Ibu? Engarso Song Tulodo, Engadyo Langkaso, Tuturi Handayani. Nah, gimana di dalam filosofi Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak atau murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini artinya pendidikan itu menuntun. Menuntun itu yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita flashback ya ketika kita sekolah dulu, kira-kira ada tidak Bapak Ibu guru yang menuntun? Menuntun itu feel-nya gimana? Membersamai, mengajak, memberikan pandangan, memberikan arahan. Apakah itu yang dulu Bapak Ibu guru kita lakukan? Nah, sekilas cerita Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah punya Bapak Ibu guru yang ketika
masuk kelas itu semua murid langsung sejuk, terus silent. Kenapa? Karena setiap kali kita mengucap kata-kata yang mungkin tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, pasti langsung disuruh maju ke kelas, ke depan kelas untuk mengerjakan soal, sehingga kita semuanya pada takut dan merasa tertekan. Nah, Bapak Ibu sekalian pernah merasakan hal tersebut ketika sekolah? Nah, apakah itu yang disebut menentukan? Tidak. Sehingga perubahan paradigma di sini seperti di gambar. Ini gambarnya apa? Ya, Pak Awif, gambarnya apa? Padi. Nah, di sini adalah sawah, teman-teman ya. Di dalam perubahan paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti petani padi. Di mana petani padi itu kalau menanam padi apa yang dilakukan? Teman-teman, apa yang dilakukan? Menyiapkan lahan, memberikan pupuk pada tanaman yang membutuhkan pupuk, kemudian merawat tanaman-tanaman yang mungkin layu, terkena hama dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan tanaman yang sudah tumbuh subur? Akan tetap dijaga. Harapannya, kalau harapannya petani bagaimana Bapak Ibu? Menghasilkan panen yang sesuai harapan, artinya panen yang melimpah, ya, sesuai harapan. Nah, di sini juga dilakukan bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun harapannya anak-anak itu mempunyai motivasi diri yang baik supaya dapat menghadapi kehidupan yang nantinya akan dia hadapi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang sebelum kita masuk ke teori kontrol, Bapak Ibu, saya minta untuk berpasang-pasangan, monggo berpasang-pasangan. Pak Afif dengan Pak Eko, Bu Sani dengan Bu Devi, mari kita berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan silakan, depan dengan belakang. Nah, sekarang sambil duduk aja nggak apa-apa. Yang ada di sebelah kanan saya, ya, yang ada di depan, silakan menggenggam salah satu tangannya, Nah, genggaman itu Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu sedang menggenggam suatu rahasia, menggenggam sebuah rahasia yang tidak ingin diceritakan oleh orang lain. Sedangkan Bapak dan Ibu guru yang tidak menggenggamkan tangannya, silahkan Bapak Ibu berusaha untuk dapat membuka tangan tersebut. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk melaksanakan hal tersebut. Silahkan Bapak Ibu. Ya, jadi usaha, ayo berusaha. Maksudnya yang punya rahasia apakah begitu saja? Sudah terbuka? Oke. Sebelumnya saya mau bertanya, tadi bagaimana usahanya Bu Eda untuk membuka tangannya Bu Dia? Usahanya sangat keras walaupun keinginan saya bikin, makanya cukup bisa terbuka. Oh ya gitu ya Bu, dipaksa gitu ya. Tapi Bu Dia dengan senang hati membukanya atau bagaimana perasaannya ketika mau membuka atau tetap mempertahankan menutup? Tetap harus dipertahankan walaupun masih terbuka ya. Bu Dia mempertahankan, tapi kekuatan Bu Dia mungkin tidak lebih kuat daripada Bu Enda yang bisa membuka. Bu Enda bagaimana cara membuka tangannya? Penuh tenaga saya paksa untuk saya. Baik, untuk Bu Enda ini memaksa Bu Dia untuk membuka rahasia yang Bu Dia miliki. Kita kasih tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik, kegiatan ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menutup tangan, itu kontrol yang dimiliki ketika tangan ini membuka dan tangan ini menutup, itu siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kendali siapa? Dirinya sendiri. Sehingga sama seperti murid, kita tidak bisa
seperti itu. Jadi kita sebagai pihak atau orang yang ingin membuka akan melakukan segala cara usaha untuk dapat membuka taman tersebut. Sedangkan yang memegang rahasia akan selalu berusaha untuk menutupi atau menjaga rahasia tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai teori kontrol, di mana teori kontrol itu dimiliki oleh diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu guru harapannya dapat membimbing anak sesuai dengan teori kontrol, bukan sesuai dengan stimulus respon. Bedanya apa stimulus respon dengan teori kontrol? Nah, di sini ya teori kontrol itu dijelaskan oleh Dr. William Glasser, di mana guru itu dapat mengontrol murid. Itu adalah sebuah ilusi. Artinya guru dapat mengontrol murid itu tidak akan pernah terjadi. Artinya di sini guru masuk, silakan mengerjakan tugas, dikumpulkan sekarang, bla 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 bla. Nah, kontrol yang diberikan guru itu harapannya dia bisa memberikan contoh, memberikan kontrol ke murid. Itu hanya sebuah ilusi. Hal itu tidak akan terjadi secara terus menerus. Kenapa? Karena murid memiliki kontrol diri. Ketika adanya paksaan, itu akan hanya terjadi dalam jangka pendek saja, tidak akan terjadi dalam jangka panjang. Ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Mas Afif, kamu baik sekali membantu ibu. Besok lagi ya. Apakah akan dilakukan? Mungkin Mas Afif akan melakukan karena ingin pujian, ingin diperhatikan oleh Bu Rizky. Mungkin seperti itu ya jadinya, sehingga itu akan menjadi ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak, Ibu, rasa bersalah yang kita berikan kepada anak itu justru akan membuat rendah hati, rendah diri. Oke? Anak-anak akan merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan, atau merasa kecewa karena tidak bisa membahagiakan atau sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi biasanya kan orang Jawa ya wes ngelakoni opo sing jarene wong tuwa apik begitu ya. Nah, kalau orang Jawa seperti itu. Padahal yang namanya orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Karena tadi teori kontrol itu ada pada diri sendiri. Sehingga di sini ada yang namanya stimulus respon, di mana realita kebutuhan kita itu sama. Jadi pandangan orang yang memiliki stimulus respon itu semua orang itu sama. Apa yang saya lakukan harus kamu lakukan. Apa yang saya miliki kamu harus seperti saya. Ya. Semua orang dianggap sama. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau kita melihat teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Sehingga ketika kita melihat teori kontrol itu, kita lebih menghargai orang lain. Meskipun anak tersebut kecil ataupun dewasa, itu kita tetap menghargainya sebagai manusia yang utuh. Oke. Bapak dan Ibu, masih semangat ya? Iya. Materi yang kedua di sini adalah disiplin positif. Disiplin yang positif. Seperti yang tadi Pak Arif sudah katakan, disiplin itu tata tertib kepatuhan. Nah, seperti kita pahami bersama, disiplin itu kepatuhan atau hukuman. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, di mana kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya
Tapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Nah, self-disiplin, apakah Bapak Ibu sekarang sudah memiliki self-disiplin? Tentunya sudah, ya. Bangun tidur pukul berapa, masak pukul berapa, berangkat sekolah pukul berapa, itu ada self-disiplin dalam diri kita. Namun untuk murid bagaimana caranya? Nah, di usia-usia SMA ini Bapak Ibu penting adanya rule atau jadwal yang teratur, karena itu akan membuat atau membentuk disiplin diri dari murid tersebut. Nah, disiplin diri ini mengacu pada apa? Pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dianut oleh sebuah instansi seperti itu nih. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan harapannya disiplin positif ini dapat tercapai untuk melengkapi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, masih hafal nilai-nilai Pancasila, pelajar profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Jadi di sini disiplin positif harapannya memberikan pembiasaan nilai-nilai yang membangun motivasi diri murid agar terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, di sini ada ice breaking teman-teman. Bapak Ibu guru mohon untuk bisa berdiri. Mari kita berdiri untuk melakukan gerakan senam ya, ini senam biar tidak mengantuk. Oke. Semuanya bisa bernyanyi ya. Ini seperti lagunya Becak. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo Bapak Ibu bernyanyi bersama. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay, semangat kita semua Bapak Ibu, monggo duduk kembali. Memasuki materi yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku Bapak Ibu. Yang pertama adalah melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi yang memotivasi dia melakukan sesuatu itu adalah menghindari hukuman. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bapak dan Ibu, untuk motivasi yang pertama itu kira-kira ada nggak di
motivasi murid kita ada nggak yang motivasinya nomor 1? Melakukan sesuatu karena takut hukuman. Ada. Contohnya seperti apa? Berangkat upacaranya takut kalau ketemu Pak Eko karena terlambat, ya. Jadi anak-anak kita terkadang terbiasa dengan motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu karena takut kena hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kamu biasanya kan Bapak Ibu pernah nggak memberikan reward pada anak ketika anak-anaknya sendiri yang di rumah ketika mendapatkan ranking atau peringkat 1? Pernah? Pernah. Dan itu sering dilakukan? Sering. Nah, hal itu baik atau kurang gitu, Bapak Ibu? Ya, motivasi 1 dan motivasi 2 itu berkaitan dengan motivasi eksternal, di mana ada pihak lain yang memprovokasi atau mengatur sehingga motivasi itu keluar. Jadi dia akan melakukan segala sesuatu kalau ada hukuman, melakukan segala sesuatu kalau ada imbalan. Kalau tidak, ya aku tidak mau, seperti itu ya. Tapi yang terbaik yang harus kita arahkan kepada murid-murid kita, anak didik kita, anak-anak kita yang ada di rumah adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan ketika suatu anak atau seorang individu itu mampu ya menemukan motivasi yang nomor 3 di sini, ya, dia akan lebih menghargai dirinya sendiri, lebih menghargai orang lain, dan melakukan segala perbuatan itu berdasarkan keinginan dirinya sendiri. Sehingga di dalam motivasi ini, ya, ini adalah timbul yang namanya motivasi internal, motivasi yang ada di dalam diri sendiri yang terbangun atas nilai-nilai kebajikan yang dia anggap yang dia anut, seperti itu ya, yang dia anggap penting dan dia anut. Nah, setelah Bapak Ibu memahami tentang ketiga teori motivasi, sekarang Bapak Ibu saya terangkan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa perbedaannya Bapak Ibu? Kalau hukuman biasanya didapatkan dari murid atau dari guru? Sebelumnya didiskusikan dulu atau tidak? Tidak. Jadi hukuman itu sepihak, Bapak Ibu guru. Biasanya bisa dalam bentuk fisik atau verbal, yang datangnya itu dari Bapak Ibu guru atau dari orang tua secara sepihak. Jadi murid atau anak tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan atau melakukan penjelasan seperti itu, ya. Harus hukuman ini. Sedangkan untuk konsekuensi, ini ada kesepakatan antara murid dengan guru. Nah, yang mungkin Bapak Ibu baru dengar di sini adalah adanya restitusi. Restitusi ini mengajarkan murid mencari solusi terbaik dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dengan karakter yang baik. Nah, bagaimana nanti kita mengaplikasikan restitusi? Mestinya kalau antara hukuman, konsekuensi, restitusi, yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Nah, di sini biar tidak ngantuk Bapak Ibu, saya ada beberapa soal. Untuk yang pertama, yuk kita jawab bersama-sama ya. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Untuk poin yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita keep ya, kita simpan jawabannya hukuman yang nomor 1. Yang nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan di meja yang telah dibuat. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Masih ragu-ragu ya. Hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi.
Nah, di sini ya Bapak Ibu, bahwasannya tadi ketika disuruh menulis itu adalah hukuman, disuruh lari itu juga hukuman, tapi untuk mencoret-coret meja karena mejanya kotor sehingga dia disuruh bertanggung jawab atas perlakuannya itu adalah konsekuensi. Dan yang tadi agak ragu-ragu disuruh push up karena tidak menggunakan masker itu merupakan hukuman. Ingat ya bahwa itu hukuman itu bisa verbal, bisa fisik. Yang ada hubungannya dengan verbal dan fisik itu akan menjadi hukuman. Namun Bapak Ibu, sebuah penghargaan itu juga bisa menjadi suatu hukuman, di mana penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang pertama, yang kedua, dapat mematikan kreativitas, dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Penghargaan juga dianggap tidak efektif dan penghargaan itu bisa menjadi penghukum. Itu diterbitkan. Efeknya apa? Dia akan mendapatkan reward dari terbitan tadi. Ketika dia mendapatkan uang, sehingga dia berpikir, oh satu artikel 10.000, kalau aku bikin 100 artikel tiap hari, uangku nanti akan lebih banyak. Nah, motivasi penghargaan yang seperti itu akan menjadi tidak baik karena si anak tersebut lebih fokus pada mencari uang sehingga karya-karyanya itu jadi tidak maksimum. Karyanya itu hanya tidak dari hati seperti itu karena ada keinginan-keinginan lain yang mendasari. Keinginan-keinginan tersebut itu tidak baik ya Bapak Ibu. Nah di sini di dalam restitusi itu kita mengubah identitas gagal seseorang. Ketika Bapak Ibu guru menghukum seseorang itu kan kesannya murid itu salah ya, tersangka gitu ya. Nah ketika Bapak Ibu menganggap bahwa murid itu adalah tersangka, murid Bapak Ibu guru tersebut sudah memiliki identitas yang gagal. Jadi mereka merasa bersalah, tidak berguna, kemudian malu, dikucilkan oleh lingkungan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk restitusi, ini kita mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Meskipun di dalam prosesnya anak-anak mungkin terlambat masuk ke kelas, terlambat mengerjakan tugas. Nah itu kita perlu memberikan restitusi supaya mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, teori-teori motivasi atau yang melatar belakangi perilaku anak, ya, yang paling utama adalah kebutuhan dasar manusia. Di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang atau loving and belonging. Yang ketiga adalah kesenangan atau fun. Yang keempat adalah kesuksesan atau kekuasaan. Yang kelima adalah kebebasan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, harapannya manusia itu ingin memenuhi semua kelima-lima kebutuhan dasar ini. Supaya apa? Mencapai dunia yang gemilang, dunia yang sukses, dunia yang lengkap. Nah, ketika Bapak Ibu guru menemui teman-teman, menemui pribadi-pribadi manusia yang mungkin terkadang kok pendiam, mungkin lebih ceria dari yang lainnya. Nah, itu salah satu alasan dari mereka berbuat seperti itu adalah kebutuhan dasar untuk melengkapi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ini ada contoh soal lagi. Nah, monggo Bapak Ibu kita pecahkan bersama-sama. Ada soal seperti ini ya. Tahun ini Dimas itu genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dia penuhi? Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira memenuhi kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebebasan?
Iya, karena dia merasa bangga dan keren. Ya, dia itu merasa sudah di puncak. Iki loh aku bangga dan keren. Sehingga nilai yang ingin dicapai di sini oleh si Mas Dimas ini adalah penguasaan, karena dia sudah bisa. Di sini ayo kita coba lagi Bapak Ibu. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, katanya Mas Dimas. Nah, termasuk kesenangan atau kebebasan. Yang mana Bu Sani? Kebebasan. Karena aku senang pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata senang di sana ya Bapak Ibu ya. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Iya. Yang menjawab Bu Sani tok ya. Kesenangan. Oke. Jadi demikian ya Bapak Ibu, kita tidak bisa dengan mudah membuat kesimpulan oh anak ini senang, oh anak ini pengen melengkapi kebutuhan yang penguasaan, kebutuhan yang survival. Nah itu kita harus menganalisis terlebih dahulu, jangan langsung mengambil keputusan. Nah di sini Bapak Ibu kita sudah masuk ke materi yang kelima, yaitu tentang posisi kontrol guru, di mana di sini adalah bagaimana kita berada. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, sebagai penghukum pernah tidak dilakukan? Pernah. Ada anak yang datang terlambat. Dari mana? Push up 10 kali. Nah, pernah? Tidak pernah. Ada yang pernah. Nah, apakah posisi penghukum itu baik Bapak Ibu? Tidak. Apakah lebih baik dari pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah itu yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, jadi pembuat rasa bersalah itu biasanya tuh halus gitu ya, lembut tapi menyakitkan, gitu ya. Nah, halus lembut tapi menyakitkan. Itu juga tidak baik untuk motivasi anak, ya. Sedangkan posisi kontrol guru sebagai teman, bagaimana kalau teman? Diajak ngobrol enak, guru dan murid itu sama-sama enak, dia enggak? Lalu buatan? Laras. Tapi ada kelemahannya. Ketika guru tersebut tidak mampu melengkapi kebutuhan murid, maka murid tersebut akan merasa sendiri, akan merasa tidak ada solusi seperti itu, karena merasa kehilangan teman. Jadi untuk posisi kontrol teman, ya ini akan berakibat guru itu menjadi sangat digantungkan oleh murid. Nanti kalau guru matematikanya bukan Bu Enda, aku nggak akan suka matematika. Nanti kalau guru bahasa Jawanya bukan Bu Uli, aku nggak akan suka bahasa Jawa. Tuh ya. Untuk posisi kontrol pemantau. Nah, di sini pemantau itu adalah mengingatkan kamu hari ini terlambat ya. Konsekuensinya apa? Bagaimana yang harus kamu lakukan? Hanya sekedar memantau. Efeknya apa? Murid juga merasa tidak terlayani dengan baik. Artinya gurunya itu terlalu kaku seperti itu ya. Nah, posisi yang paling tinggi kira-kira apa Bapak Ibu? Posisi manajer. Posisi manajer itu yang seperti apa? Nah, akan kita pecahkan dalam menjawab. Kira-kira dari kalimat berikut ini termasuk guru yang bagaimana? Tadi ada berapa posisi kontrol guru? 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Kalau ada kalimat ini, patuhi aturan saya atau awas, berarti penghukum. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
pembuat rasa bersalah. Ya sudah nak, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bersihkan. Teman, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau. Dan yang terakhir adalah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Oke, ini adalah clue-cluenya gitu Ibu. Dimana penghukum itu adalah alat untuk menekan murid secara sepihak dari guru, secara fisik atau verbal. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah ini, guru itu bersuara lembut hingga membuat tidak nyaman, dan murid itu merasa bersalah semakin rendah hati. Kalau teman, ini tercipta hubungan yang baik antara guru dan murid. Mungkin curhat, pergi bareng seperti itu ya. Tapi di sini murid akan terlalu bergantung pada guru tersebut. Sedangkan untuk pemantau, ini guru sebagai pengawas mengendalikan. Kalau di dalam pemantau ini guru mengandalkan catatan dan data, sehingga kira-kira anak tersebut telat sudah 3 kali. Nah, kita ingatkan, nah, sepertinya kamu terlambat. Iya bu, berapa kali? 3 kali. Konsekuensinya apa? Begini. Nah, itu ya. Jadi kalau pemantau itu berdasarkan data. Efeknya apa? Murid itu merasa kayak diawasi terus, ya, delik diawasi, ke belakang diawasi, jarak tugas diawasi, seperti itu. Dan repot juga ya, sebagai bapak ibu guru harus mengawasi anak tersebut terus, ya. Biasanya kalau di sekolah kita kalau ada yang konseling ya, yang konseling yang mendapatkan pembinaan khusus itu menjadi anak yang selalu diawasi. Guru sebagai seorang pemantau. Nah, posisi yang tertinggi adalah posisi manajer Bapak Ibu, di mana manajer ini membimbing murid dapat fokus pada murid untuk mampu menyelesaikan masalah dengan solusi yang sesuai dengan nilai positif yang dianut. Nah, posisi kontrol sebagai manajer di sini, guru itu membuat diskusi bersama murid dan mengacu pada kegiatan restitusi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendiskusikan solusi dari permasalahan, dan guru membimbing murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif, keberhasilan diri, tercapai murid mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di sini berarti ada keahlian seorang guru untuk dapat membimbing anak, menuntun anak, ya, menggunakan restitusi tadi, teori restitusi, agar motivasi intrinsik, ya, motivasi di dalam diri anak tadi sesuai dengan teori yang ketiga tadi ya. Nah, bagaimana kita bisa fokus dan berjalan bersama-sama sesuai dengan keyakinan kelas yang diatur bersama. Jadi Bapak Ibu, di awal pembelajaran biasanya Bapak Ibu memberikan apa nih namanya? Kalau di awal pembelajaran kontrak belajar. Biasanya apa yang Bapak Ibu sampaikan? Biasanya apa yang Bapak Ibu sampaikan, Bu Erli? Kira-kira apa yang disampaikan ketika memberikan kontrak pelajaran? Tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, terus apa yang akan dicapai, terus menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Menyampaikan tata tertib tidak? Iya, saya itu juga menjelaskan tata tertib di kelas, nanti konsekuensinya apa. Apakah tata tertib Bu Erli sama dengan tata tertib yang sekolahmu? Mengacu ke tertib sekolah. Mengacu ke tata tertib sekolah, sehingga di sini setiap kelas itu diperbolehkan untuk membuat dan menyusun keyakinan kelas bersama dengan Bapak Ibu guru sendiri-sendiri boleh, dijadikan satu juga boleh. Biasanya kalau wali kelas ya, itu wajib. Dimana di sini guru berperan mewujudkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat dan diterapkan oleh seluruh siswa sekolah dalam lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama dengan anak perwalian saya. Di sini kalimat-kalimatnya mungkin tidak seperti kalimat tata tertib nih, Bapak Ibu nih.
sebetulnya untuk kesepakatan itu kurang mungkin kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi kita mencari kalimat yang lebih sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi nilai-nilai yang kita yakini bersama. Sehingga disiplin dalam waktu. Harusnya biasanya kan kalau dulu tidak boleh terlambat masuk ke kelas. Nah, kata-kata tidak itu kalau bisa dihilangkan atau dikurangkan. Oke, meninjak yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah langkah Bapak Ibu sekalian untuk menuntun anak mencapai suatu pemikiran yang dapat menyelesaikan masalah anak tersebut, menggunakan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, harapannya di dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini akan terwujud murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, di sini ini ada penggalan video pelaksanaan penerapan segitiga restitusi. Baik, dari penggalan video tersebut, Bapak Ibu, kita ketika ada masalah, di sini masalahnya si Farel apa? Terlambat masuk ke kelas, tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan biasanya bagaimana? Memberitahu untuk mengerjakan, mungkin memberikan hukuman. Kenapa kamu agak-agak
memaksa Farel biar Farel itu segera mengumpulkan tugasnya seperti itu deh. Nah, tetapi di sini karena kita sudah mempelajari terkait segitiga restitusi, langkah awal yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita tanyakan lagi apa, kenapa, begitu deh. Jadi di dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memandang bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita memandang Farel, ya kita tidak memandang dengan yang sadis, galak gitu ya, medeni wong gitu ya. Jadi Farelnya mau cerita juga takut. Nah di sini kita beranggapan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Nah jadi kita kembalikan lagi emosinya. Dimana tadi Farel tidak masuk di dalam kelas, dia kan berarti punya sesuatu kendala. Nah kendalanya apa? Jadi kita posisikan diri kita sebagai seorang murid, sebagai seorang Farel, dimana sebetulnya dia itu masuk kelas aja, tapi kenapa di kelas Bu Eka kok dia melarikan diri seperti itu? Nah ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita sudah menstabilkan emosinya. Nah di sini kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita membenarkan bahwa tindakan yang Farel lakukan itu adalah tindakannya kurang baik. Siapa yang memahami bahwa tindakan itu tindakan yang kurang baik adalah Farel sendiri dengan bantuan Bapak Ibu guru tentunya. Dan di sini di dalam validasi tindakan yang salah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan alasannya. Kemudian apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita ajak diskusi bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan yang Farel miliki. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang awal sudah kita bahas bersama, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, merupakan proses di mana kita dapat menyelesaikan suatu masalah murid, okay? Perlu banyak latihan dan perlu banyak perbaikan diri, sehingga harapannya seorang Bapak Ibu guru itu mampu menjadi Bapak Ibu sampaikan di dalam diseminasi pada sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo, silakan untuk 1 termin 3 penanya. Baik Bapak Ibu guru, siapa yang akan bertanya, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, bagaimana mempraktekkan budaya positif bagi guru maba? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Devi. Bagaimana cara mempraktekkan budaya positif bagi guru mapel? Nah, guru mapel ini kan mungkin datangnya di kelas hanya sesekali saja nih. Nah, meskipun hanya sesekali saja di kelas, agar yang menghindari hal-hal contohnya seperti tadi, ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, kemudian ada anak yang tidak masuk di kelas. Nah, hal-hal yang seperti itu harapannya tidak terjadi. Bagaimana agar tidak terjadi? Maka Bapak Ibu guru mapel silakan monggo untuk bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan anak didiknya. Biasanya kalau saya Bapak Ibu di awal pembelajaran saya meminta anak untuk menyiapkan buku khusus kimia, okay? Kemudian di depan buku itu kita tulis kesepakatan kelas antara murid dengan saya, sehingga biasanya kesepakatan itu berbeda dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Oke, terima kasih Bu Eda. Untuk kesepakatan sendiri ini bisa dibuat oleh Bapak Kasiswaan itu sebagai kesepakatan sekolah ya, kesepakatan bersama yang dianut oleh seluruh Bapak Ibu guru dan murid. Sedangkan untuk kesepakatan kelas itu biasanya dibuat bersama dengan wali kelas. Okay. Ada juga kesepakatan
guru mapel dengan guru kelas. Jadi memang banyak kesepakatan yang ada. Biar tidak menjadi bingung, biasanya kita membuat flyer, ya, membuat satu pamflet gitu yang diletakkan di kelas untuk menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi semuanya bisa membuat kesepakatan. Oke, baik. Dapat menjawab pertanyaan dia, Bu Ina, ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak, ya. Ingin bertanya, Bu. Ketika membahas tentang kesepakatan kelas, bolehkah setiap kelas itu memiliki kesepakatan yang tidak sama, kesepakatan yang berbeda? Itu, Bu. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Tadi mungkin sudah terjawab, ya. Gimana, boleh atau tidak Bapak Ibu kira-kira? Boleh, asalkan tidak melenceng jauh dari kesepakatan sekolah yang telah dianut sebagai nilai kebajikan kita bersama. Jadi sebetulnya sekolah itu memfokuskan diri untuk mengembangkan nilai kebajikan yang ada. Nilai kebajikannya seperti apa? Seperti profil pelajar Pancasila, di mana semua pihak berfokus pada profil pelajar Pancasila dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Demikian Pak Eko dapat menjawab, ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan sudah cukup untuk presentasi kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu guru ya. Terima kasih Bu Siti Bintari. Hari ini kita mulai ilmu yang sangat luar biasa bagaimana kita sebagai wali kelas atau sebagai Bapak Ibu guru mapel menciptakan keyakinan atau memberikan siswa kesepakatan, ya, antara guru dan siswa untuk mematuhi apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Oke. Oh iya. Selanjutnya Bapak Ibu guru bisa membuat refleksi bagaimana apa sih apa yang perasaan atau apa ya sebuah patah kata atau dua patah kata yang bisa Bapak Ibu peroleh dalam hari ini. Bisa menuliskan di secari kertas, nanti dikumpulkan di Bu Bintari, ya. Oke, karena waktu sudah ini hampir sore ya Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga mohon maaf kurang lebih karena kekurangan itu datang dari saya pribadi, kelebihan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.